Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi di mana kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin untuk hari ini. Guys, hari ini hari Senin kita mengawali minggu yang baru lagi ya setelah kemarin weekend dan kita akan dapat closing time frame weekly untuk hari ini. So, hari ini bakalan sangat-sangat penting dan juga menentukan ya untuk pergerakan dari market Bitcoin ke depan. Hari ini dari news dari kalender ekonomi kita masih dalam kondisi libur, dalam posisi libur terutama untuk area Cina dan juga Indonesia. Indonesia ternyata masih libur ya untuk celebrate kemarin Imlek. Masih day off dan kurang tahu juga sih untuk Inggris terus juga Eropa apakah dia dalam kondisi yang on untuk hari ini. Tapi eventnya yang besok yang mungkin baru cukup rame. Kalau kita lihat dari sini ada beberapa data dari Eropa seperti ya, ada pidato dari European Central Bank, terus juga ada data PMI untuk zona Inggris, which is ini sama-sama penting untuk kita lihat seperti apa ke depannya, karena data-data ini juga berhubungan sekali sama yang namanya inflasi, teman-teman. Terus dari berita yang lain ada Bitcoin price consolidation open the door for ape, mana, AAV, and Phil move higher. Ini beritanya ya. Jadi saat ini dikondisikan atau disebutkan kondisi daripada Bitcoin sudah mengalami relief rally dalam minggu terakhir, teman-teman. Dan saat ini posisinya Bitcoin lagi dalam fase koreksi. Dan dari tulisan ini ya, price consolidation itu maksudnya ya bergerak konsolidasi ya. Dan ada beberapa token yang di sini di-highlight seperti Ape, Mana, AAV, dan juga Phil. Kita akan lihat seperti apa analisanya. Jadi kalau kita lihat dari sini, Bitcoin udah moving, udah bergerak cukup tinggi. Dan posisi RSI saat ini udah berada di level jenuh, teman-teman. Jenuh beli ya. Jadi so far kalau akan ada koreksi, yaitu hal yang sangat-sangat wajar. Terus juga kalau dari segi pergerakan AAV di sini dikatakan AAV sudah berhasil breakout juga dari sebuah trend line downtrend mereka dan saat ini posisinya sangat-sangat baik. Kalau kita lihat dari chart di sini dia sempat bertahan di atas dari apa ini? MA50 ya. MA50 itu yang warna biru sepertinya. Oh sorry, yang warna biru ini adalah EMA20 teman-teman. Sementara MA50 itu yang warna merah. Jadi kalau kita lihat dari segi price-nya, so far pergerakan dari Ape ini udah berhasil ngetes level level EMA20 ya. Which is itu sepertinya bisa menjadi pijakan buat Ape saat ini untuk tren yang lebih positif teman-teman. Jadi EMA20 sangat bisa menjadi level support untuk Ape saat ini. Jadi kalau dilihat dari RSI-nya juga kondisinya udah berada di level jenuh beli. So mayoritas memang kripto saat ini lagi berada dalam kondisi jenuh beli. Ini mungkin bisa menjadi satu indikasi konsolidasi bakalan terjadi. Pergerakannya cenderung koreksi dan kita perlu melihat ke depannya apakah koreksi ini adalah koreksi yang wajar dan juga bisa menjadi posisi buat melakukan akumulasi, teman-teman. Tadi IP sekarang mana Decentraland ini cukup cukup menarik juga kalau kita lihat dari segi pergerakannya. So far dia udah kayak bikin double top ya, kayaknya dia udah ketahan nih mentok di 0,74 kalau dilihat dari chartnya, dan so far dia belum sama sekali retest ke level support yang kuat. Teman-teman di sini juga pakai indikator yang sama EMA20 ya, itu ada di kisaran 0,56 saat ini dan mungkin akan naik ya untuk EMA50-nya, sorry EMA20-nya. Jadi pergerakannya mungkin bisa mengalami konsolidasi di kisaran 0,6 sepertinya. Ini ya di 0,61 ini mungkin bisa menarik buat teman-teman untuk pantau. Beda dengan mana AAV kondisinya lagi breakout kecil. Kalau kita lihat di sini dia belum benar-benar jauh breakout daripada level trend. AAV ini salah satu token DeFi ya guys, DeFi. Jadi DeFi memang lagi dihajar habis-habisan kemarin sama SEC, bagaimana banyak token-token DeFi yang mengalami tren penurunan, tapi AAV adalah salah satu yang terbaik untuk DeFi. So ini juga bisa menarik kalau nanti seandainya regulasi udah jelas tentang DeFi, ya bisa jadi AAV dapat momentum kembali buat mengalami tren penguatan. Jadi bisa di watchlist aja dulu. Terus ada Philcoin ya. File ini udah breakout juga dengan posisi yang sangat menarik. Kenapa? Karena setelah dia breakout daripada level trendline itu ternyata dapat posisi buat
buat ngetes level supportnya di trendline ini di kisaran 4,2 sepertinya. Kemudian dia bounce back balik lagi, tapi sepertinya sekarang udah mau kehabisan bensin dan mulai tercipta divergence. So untuk jangka pendek sepertinya masih cukup menarik untuk kita lihat kemana pergerakan dari Phil. Jadi itu 5 token yang bisa teman-teman watchlist. Terus ada berita soal Genesis tentang kebangkrutannya ya, dan sekarang udah mulai dijadwalkan teman-teman. Ya, kasus Genesis ini bukan kasus yang baru muncul, tapi memang udah cukup lama. Tapi sempat beritanya tenggelam sih, karena bear market kemarin semua lebih fokus sama yang namanya FTX. Dan saat ini kasusnya kembali bermunculan. Ini karena Genesis sendiri itu mengambil pinjaman dari platform Gemini. Jadi investor Gemini itu menderita kerugian. Kenapa? Karena Genesis pinjam tapi dia nggak mampu bayar. Dan saat ini kasusnya lagi diusung. Dan kemarin udah Genesis sudah menerbitkan, mereka udah mengajukan kebangkrutan bab ke-11. Jadi kita tunggu aja seperti apa kelanjutan dari kasus tersebut, teman-teman. Terus berita yang lain ada dari Central African Republic, Republik Afrika Tengah ya, yang saat ini sedang melegalkan framework untuk crypto adoption. Ini adalah adopsi yang sangat sangat keren. Sekarang Eropa udah mulai terbuka sama kripto, ternyata Afrika juga melakukan hal yang sama. Jadi negara-negara di Afrika sekarang itu lagi mencoba membuka diri ya terhadap sesuatu hal yang baru. Contohnya adalah cryptocurrency, dan mereka sekarang sudah mencoba untuk menghubungkan ini dengan regulator, teman-teman. Jadi kalau regulatornya berhasil, mereka dapat legal tender, mungkin ya itu adalah sebuah good news lah untuk ekosistem dari Bitcoin dari kawan-kawan ke depan. Terus ini ada Binance Charity yang provide lebih dari 30.000 web scholarship. Jadi ada apa namanya? Scholarship ya. Ada beasiswa, beasiswa untuk 2023 dari Binance Charity. Jadi mereka menggalang dana, mereka akan memberikan nih yang namanya beasiswa bagi teman-teman, bagi orang-orang yang mungkin punya minat sama dunia kripto, khususnya tentang Web3. Mungkin ini kayak pengolahan coding dan lain sebagainya. Jadi itu akan ada yayasannya, guys. Jadi ini Binance tetap tetap komit sama tujuan mereka. Mereka bangun ekosistem, dan so far saat ini Binance memang paling terdepan dalam hal pembangunan yang namanya ekosistem daripada kripto ya. Jadi mereka akan tersebar di beberapa universitas seperti di Western Australia, Australia Barat, kemudian University of Nicosia di Cyprus, Frankfurt School of Finance Management in Germany, terus juga ada Nigerian Based Technology Hub UTFA. Jadi akan tersebar di beberapa lokasi, teman-teman, untuk charity-nya. Jadi mereka yang membiayai untuk beasiswa tersebut. Dari berita yang lain, ini ada dari Twitter ya, Sentiment ini bilang kalau posisi saat ini data from sentiment feed show that Bitcoin whales have accumulated around 70,000 Bitcoin over the past 2 weeks, worth 1.4 billion US dollar. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini lagi dalam tren akumulasi. Jadi kalau kita lihat dari chart ini, yang hitam ini adalah pergerakan dari Bitcoin. Sementara yang pink ini, guys, ini adalah data akumulasi. Dan so far, kalau dilihat dari datanya ini menunjukkan bahwa akumulasi semakin terjadi peningkatan ya, disertai juga sama penguatan harga Bitcoin. So ini merupakan sesuatu yang cukup menarik, teman-teman. Terus dari berita lain, ini ada Ethereum Whales mengumpulkan Shiba Inu sebesar 422 juta dolar dalam waktu kurang dari 1 minggu. Data baru mengungkapkan bahwa kepemilikan Shiba Inu dari paus Ethereum terbesar di dunia telah tumbuh ratusan dolar. Sebelumnya dilaporkan bahwa paus yang sama memiliki SHIB senilai hingga 168 juta US dollar, yang berarti mereka meningkatkan kepemilikan dengan mengejutkan sebesar 151% hanya dalam 4 hari. Jadi ada akumulasi besar juga terhadap Shiba Inu kalau dilihat dari data tersebut. Dari berita yang lain ada Deep Analysis of SEX
untuk reserve mereka. Ini dari Huobi Global. Nah, setelah Huobi Global menunjukkan yang namanya proof of reserve mereka, ini ditemukan bahwa lebih dari 50% aset mereka itu dengan kondisi low liquidity. Nah, aset dengan low liquidity ini mungkin seperti aset yang sulit untuk dijual, guys. Jadi maksudnya mungkin dalam bentuk tanah kah atau mungkin dalam bentuk apa peralatan-peralatan. Jadi ya 50%-nya itu adalah aset yang sulit dijual, dan ini sebenarnya menjadi sebuah bumerang juga. Karena yang namanya perusahaan kalau asetnya yang sulit dijual seperti ini, ya kan? Jadi sometimes dia mungkin bisa mengalami masalah, itu asetnya nggak bisa langsung dilikuidasi, guys. Tapi perlu proses untuk penjualan asetnya. Jadi ya kalau dihitung-hitung ini sebenarnya bukan buat berita yang bagus sih. Jadi Huobi Global secara secara aset mungkin agak sedikit bermasalah. Mungkin mereka harus memperbanyak aset dengan likuidasi yang cukup cukup baik lah. Sementara ini masih terjadi perdebatan. Justin Sun ya dia selalu berada di belakang daripada daripada Hobi ya, dan saat ini kalau dicek dari reserve-nya Hobi Global ini banyak masalah sepertinya, guys. Jadi kemarin Hobi Global udah melakukan layoff untuk para karyawannya. Itu tentunya baik ya untuk menjaga tetap aset mereka nggak sampai banyak lah keluar buat biaya karyawan. Dan eksinya masih tetap bertahan sehingga ya harapannya untuk dana nasabah juga masih tetap aman. Tapi ini ada diskusi soal soal apa ya kepemilikan dari BIT, teman-teman. BIT ini mungkin apa ya Bitmain, ya pokoknya ini adalah token yang digadang-gadang senilai sama Bitcoin ya untuk kepemilikannya. Tapi masalahnya adalah token ini itu bukan token yang bisa diperdagangkan, teman-teman. Biasanya ini hasil staking ya token-token seperti ini. Jadi harusnya BETH ini bisa dirubah menjadi Ethereum, guys. Jadi selama dia belum punya aset yang real seperti Ethereum, ini bisa dikatakan atau dimasukkan sebagai aset yang sulit untuk dilikuidasi. Jadi itulah aset yang dimiliki oleh Huobi. Ini token allocation ya. Oke, ini ada Justin Sun yang sharing tentang kepemilikan mereka. Oke, dalam sebuah tweet, guys. Jadi bisa dibilang aset dari Huobi saat ini kesimpulannya adalah banyak yang belum bisa atau sulit untuk dilikuidasi. So ini sebenarnya bukan hal yang baik. Gimana sama pergerakan dari Bitcoin hari ini? Bitcoin so far udah mulai dapat tekanan jual, teman-teman. Ada rejection terjadi ya karena ya kemarin kita udah bilang juga hati-hati ada asset taking profit daripada market ya karena memang Imlek, dan tentunya Imlek di Indonesia lebih dulu daripada yang terjadi di Amerika atau di Cina. Di Cina barengan sama Indonesia sih. Tapi kalau kita lihat dari posisi saat ini, Bitcoin ongoing untuk closing time frame weekly. Kita udah lihat kenaikannya impulsif di minggu lalu, dan saat ini posisi Bitcoin sangat positif. Bitcoin kalau sejelek-jeleknya dia closing di level mungkin sampai ke 22.000 ya untuk closing weekly time frame hari ini, itu masih terbilang oke, guys. Nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika closingnya hari ini dia turun sangat jauh ya, mungkin di 21.200. Kemudian di minggu depannya kita bakalan running candle merah lagi. Nah, itu udah harus wanti-wanti. Posisi bull trap kemarin di video pembahasan kemarin itu aku bilang sepertinya agak berat kalau kita mau bilang bull trap. Artinya peluangnya masih ada, tapi peluangnya cenderung lebih kecil, teman-teman. Dan saat ini posisi Bitcoin itu sebenarnya lebih dominan untuk running bullish. Dengan catatan posisi Bitcoin ini nggak sampai balik lagi ke level trendline ini, guys. Ini kita ada trendline ya, cukup penting, cukup kuat trendline ini, dan posisinya Bitcoin saat ini so far udah berhasil breakout. Pertanyaannya adalah kita butuh konfirmasi yang lebih besar. Kita butuh Bitcoin closing di atas dari 22.100. Let's say Bitcoin berhasil closing di atas level tersebut, maka ya sebuah tanda yang positif buat Bitcoin. Karena kalau kita lihat dari target, ini ada EMA 50 yang juga masih menarik untuk kita lihat ya, karena belum ngetes level tersebut. Ada di 24.900. Dan kita penting sekali untuk lihat closing time frame weekly seperti apa. Sebab
masih ada indikasi bahwa kalau saja di time frame weekly-nya ada masalah, artinya Bitcoin tiba-tiba drop ya signifikan. Jadi bisa jadi posisinya akan seperti ini. Jadi di analisa kemarin kita sudah sebutkan MA21 ini sangat penting untuk mengukur tren daripada Bitcoin di time frame weekly. Kemarin kita sudah pernah melihat pergerakan Bitcoin ini benar-benar rally ketika Bitcoin mampu mempertahankan MA21-nya. Dan so far, saat ini posisi dari MA21 ini sudah berhasil di break. Apakah pertanyaannya Bitcoin bakalan tetap sustain bertahan di atas level tersebut? Karena dari beberapa data menunjukkan bahwa ketika Bitcoin ini pernah ya breakout dari MA21, kemudian dia 2 minggu kemudian Bitcoin terkonfirmasi turun lagi, itu menyebabkan pergerakan Bitcoin dapat dump yang signifikan. Dan saat ini sangat penting untuk kita melihat closing time frame weekly hari ini dan juga pergerakan dari market di minggu ini, minggu kedepannya teman-teman. Artinya ya kita betul melihat satu candle lagi untuk make sure kalau bull trap nggak terjadi. So far yang masih yang terbentuk adalah candle hijau, jadi ya cukup aman lah bisa dibilang. Jadi peluang untuk terjadi bear trap sebenarnya bull trap ya itu agak kecil peluangnya, lebih kecil lah bisa dibilang. Tapi resikonya akan meningkat lagi ketika Bitcoin mungkin hari ini kena dump, kena banting sampai 21.000 sebelum closing time frame weekly-nya. Itu sangat-sangat possible bisa terjadi. Lalu kalau kita lihat dari time frame 1 hari, Bitcoin kemarin closingnya udah menunjukkan tanda jenuh ya sepertinya. Ada tanda-tanda jenuh di sini dan posisinya ya wajar buat koreksi terlebih dahulu guys. Jadi mirip aja seperti yang terjadi di 17 Januari kemarin. Jadi kalau kita lihat dari progresnya, so far nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan kalau menurut saya. Terus dari 4 jam seperti apa? Dari time frame 4 jam, Bitcoin udah menunjukkan tanda-tanda divergence di sini. Jadi dari MACD udah mengalami tren penurunan, so far untuk pergerakannya justru mengalami penguatan. Which is maksudnya adalah ada bearish divergence yang tercipta. Bearish divergence biasanya adalah tanda indikasi kalau market bakalan mengalami koreksi ataupun tren penurunan. Jadi kalau teman-teman kaget kok Bitcoinnya turun, nah itu adalah efek daripada divergence ini dan kita perlu menunggu momentum buat melakukan akumulasi ke depan kalau trennya masih bakal naik. Jadi makanya kemarin ya jangan terlalu FOMO, seroklah di harga yang pantas, di harga yang wajar ya. Nah sekarang udah ada momennya nih, kayaknya Bitcoin bakal koreksi hari ini lanjut lagi ya. Setelah kemarin juga dalam tren koreksi, jadi ya lihat aja lah ke depan seperti apa untuk pergerakan dari Bitcoin. Kalau dari target, aku sih pribadi masih targetin Bitcoin bisa turun sampai kisaran 22 ribu ya. Semoga bisa ke level sana sih, karena ya kalau cicil di harga sekarang ini sellernya sangat-sangat kuat guys. Maksudnya buyernya sangat-sangat kuat untuk posisi saat ini. Ini Bitcoin udah sempat turun loh tadi sampai 22,3. Dibawa naik lagi guys. Artinya kan adalah masih banyak orang yang FOMO beli di level tersebut. Jadi target saya sih di sini ya di kisaran 21.600 sampai di 22.000. Mungkin itu target yang cukup ideal buat buat melihat Bitcoin ke depannya. Apakah Bitcoin akan ada rejection di level tersebut? Bitcoin balik-balik naik, ya bisa aja. Jadi gitu aja buat Bitcoin, masih dalam fase koreksi. Jadi semoga teman-teman yang ketinggalan masuk bisa dapat posisi yang ideal buat masuk ya. Yang mungkin udah cuan, udah taking profit di harga atas kemarin di 23.000 something ya, congratulations. Terus kalau yang mau melakukan akumulasi ya bisa cari level-level yang menarik. Kalau dari saya gitu aja. Bitcoin so far masih dalam tren yang baik, terlihat dalam tren yang baik. Semoga memang terkonfirmasi di closing time frame weekly nanti. Jadi next time besok kita akan bahas lagi untuk analisa pagi seperti apa pergerakan dari market Bitcoin. Oke deh gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.